Orang-orang pun seketika kaget mengetahui bahwa tempat ini benar-benar akan dipakai sebagai tempat pembuangan sampah. Mereka pun bertanya-tanya apakah mereka benar-benar akan mengubah tempat ini. Namun jika melihat Direktur Luo ada di sini, kemungkinan besar itu adalah benar, karena dia adalah Direktur Biro dan Sumber Daya. Mereka juga bertanya-tanya apakah Linsin benar-benar memperkirakan hal ini, bagaimana ini bisa sangat tepat, dan ini di luar logika. Mereka juga bertanya-tanya apa yang akan terjadi jika tempat ini benar-benar dirubah menjadi tempat pembuangan sampah. Bagaimana dengan tempat harta karun Peng Shui? Di sisi lain, Shen Audong yang melihat hal ini bertanya-tanya, bagaimana Linsin melakukannya? Apakah Linsin mengenal seseorang dari Biro Tanah dan Sumber Daya? Kemudian, Huang Zhenxian dan si Kades yang dihadapkan dengan situasi ini segera bereaksi. Si Kades pun meminta mereka untuk menunggu. Dirinya adalah Kades dari Cixia. Si Kades pun bertanya kepada Direktur Luo, benarkah Direktur Luo berencana membangun pembuangan sampah di Gunung Cixia? Dan mengapa dirinya tidak diberitahu tentang hal ini? Direktur Luo pun memberitahu si Kades bahwa mereka datang ke sini hari ini khusus untuk membahas proyek ini dengannya. Namun si Kades mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dibahas. Gunung ini adalah tempat harta karun Peng Shui di desa Cixia mereka. Direktur Luo pasti bercanda, berencana untuk membangun pembuangan sampah di sini. Orang-orang pun seketika mengikuti jejak si Kades dan menentang hal ini. Tempat ini adalah tempat harta karun Peng Shui langka yang ada sekali dalam seabad. Bukankah ini membuang sesuatu yang berharga jika menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah? Kaisar Su pun seketika bereaksi dengan semua hal ini dan menyebut bahwa ini sangat disayangkan. Mereka punya investor utama di balik proyek ini yang telah mengalokasikan anggaran dasar sebesar 1 miliar untuk desa Cixia demi proyek ini. Si Kades pun seketika kaget mendengar gelontoran dana sebesar 1 miliar. Kaisar Su juga menyebut jika si Kades berminat mendiskusikan lebih lanjut, jumlahnya dapat ditingkatkan, tapi jika si Kades pikir tempat harta karun Peng Shui lebih penting, maka mereka akan pergi. Si Kades pun seketika meminta mereka untuk menunggu dirinya. Dirinya merubah pikirannya dan akan menjualnya. Huang Zhenxian pun seketika kaget mendengar keputusan si Kades. Kaisar Su pun seketika bertanya, bukankah si Kades mengatakan ini tempat harta karun Peng Shui? Mengapa dijual sekarang? Si Kades pun mengatakan bahwa ini bukan masalah uang. Peng Shui hanyalah tahayul. Dirinya tidak percaya pada omong kosong itu sebagai manusia modern yang berpikir ilmiah dan kritis. Mereka harus menolak tahayul, meninggalkan tradisi yang sudah ketinggalan dan merangkul kemajuan. Dan dalam pikiran si Kades tentunya dirinya akan menjualnya pada orang yang menawarkan 1 miliar. Siapa yang mau menjual pada orang-orang bodoh yang bangkrut dan percaya tahayul itu? Zhang Liwei pun kaget melihat perubahan situasi ini. Begitu juga dengan Huang Zhenxian. Linsin sendiri pun memberikan tanda jempolnya yang mendukung pola pikir dari si Kades. Lalu si Kades pun bertanya, kapan mereka bisa membicarakan proyek ini? Warga desa di sini sangat mudah berubah dan dapat mencapai kesepakatan yang wajar tentang harga. Dan ketika investor mengunjungi desa Cixia, beritahu dirinya lebih dulu. Dirinya akan memastikan seluruh desa menyambutnya. Kaisar Su pun mengerti kerjasama. Si Kades akan menyenangkan investor. Mereka akan segera berkunjung lagi. Dan saat itu Kaisar Su dan Tuan Pei pun melakukan kontak mata dengan Lin Xin, yang artinya misi mereka telah berhasil. Lalu Shen Audong pun mengatakan bahwa dirinya tahu Lin Xin kaya, tapi apakah Lin Xin benar-benar akan menghabiskan uang 1 miliar hanya untuk memenangkan kompetisi ini? Lin Xin pun menyebut bahwa dua bos itu adalah temannya. Mereka berhutang bantuan pada dirinya dan ikut bermain dalam tindakan ini. Si Kades sebenarnya tidak akan mendapatkan apapun. Shen Audong pun mengerti dengan senyum imutnya. Lalu Huang Zhenxian seketika bereaksi dan memberitahu semua orang bahwa ini palsu. Proyek yang disebut pembuangan sampah ini tidak lebih dari sebuah pertunjukan yang dirancang oleh Lin Xin. Dan ketiga orang itu juga terlibat. Huang Zhenxian pun meminta semua orang untuk tidak percaya. Lin Xin pun hanya tersenyum dengan tuduhan ini dan bertanya apakah Huang Zhenxian punya bukti. Jika ada maka tunjukkan beberapa bukti.
jika Huang Zhenxian ingin mereka percaya kepadanya. Orang-orang pun mengatakan, bukannya mereka tidak percaya pada Huang Zhenxian. Hanya saja Kaisar Su dan Tuan Fei adalah pembisnis top di kota Yanjiang. Dari manakah pandangan Huang Zhenxian yang menyebut itu palsu? Mengapa juga orang-orang kaya ini datang jauh-jauh ke sini untuk menunjukkan pertunjukan dan menipu mereka? Belum lagi Lin Xin tidak punya kekuatan untuk memanipulasi mereka seperti itu. Lalu dalam pikiran Huang Zhenxian dirinya bisa melihatnya sekarang. Lin Xin hanya punya keuntungan uang. Dia tidak punya skill yang sebenarnya. Dia telah menggunakan kekayaannya untuk menang dalam kompetisi. Tak ada gunanya untuk menunjukkannya. Dirinya tidak punya kesempatan. Lin Xin tidak memberikan pilihan padanya. Seketika Huang Zhenxian mengeluarkan sebuah artefak dan mengatakan kepada semua orang bahwa mereka telah terkecoh olehnya. Lin Xin ini dirasuki oleh roh jahat yang sangat kuat. Dua pengusaha itu juga dikendalikan oleh ilmu hitamnya. Huang Zhenxian meminta mereka memperhatikan artefak Infinite 18 Trigrams Mirror. Tidak peduli seberapa kuat iblis atau roh itu, mereka tak dapat lolos dari ini. Hal ini pun membuat kaget semua orang. Sedangkan Jiang Liwei sendiri pun mengenali artefak yang digunakan Huang Zhenxian, karena itu adalah miliknya yang dicuri. Lalu Huang Zhenxian sambil komat kamit mulut Huang Zhenxian merapal sebuah mantra. Hingga tongkat dan cermin itu mulai bersinar ke arah Lin Xin. Cahaya ini pun seketika semakin terang hingga menyilaukan mata semua orang. Orang-orang pun bertanya, apakah ini teknik memanggil dewa? Mereka pun tidak percaya. Bisa menyaksikannya secara langsung. Mereka hanya bisa melihatnya di video. Huang Zhenxian benar-benar menggunakan ritual pemanggilan. Mereka pun bertanya-tanya, apakah Lin Xin benar-benar dirasuki oleh roh dewa iblis? Jiang Liwei pun segera bergerak, karena melihat artefak lainnya, itu adalah Purple Copper Spirit Slaying Staff miliknya. Huang Zhenxian benar-benar menggunakan dua artefaknya untuk berurusan dengan orang yang tidak tahu tauis. Dirinya tahu dia orang jahat, tapi Jiang Liwei tidak menyangka Huang Zhenxian bisa sangat kejam. Jimat pelindung yang dirinya berikan kepada Lin Xin tidak dapat menghentikan serangan tersebut. Infinite Trigrams Mirror, apabila ditempatkan di pintu depan rumah, dapat melindungi rumah dan menangkal roh jahat. Namun, ketika ditunjukkan pada seseorang itu akan menghancurkan keberuntungan mereka, menguras jiwa mereka, paling tidak itu menyebabkan kelelahan yang sangat parah, sehingga tubuh mereka terasa seperti ribuan pon, membuat mereka tidak dapat berbicara atau bergerak. Dalam kasus serius, seseorang dapat kehilangan jiwanya, menderita penyakit serius, atau bahkan meninggal. Lalu di saat yang sama, tiba-tiba jimat yang ada di saku Lin Xin pun terbakar. Lin Xin pun bertanya-tanya, apakah ini efek dari melawan kutukan Huang Zhenxian? Lin Xin pun tidak menyangka ini akan terbakar dengan sangat cepat. Lin Xin tak dapat membuangnya tepat waktu. Lalu orang-orang yang melihat hal ini kaget. Kaki Lin Xin seperti terbakar, walaupun Lin Xin memadamkannya dengan cepat. Dan ini membuktikan kalau Huang Zhenxian benar. Lin Xin sudah dirasuki. Dengan ini mereka pun mendukung Huang Zhenxian untuk melakukan pengusiran roh. Lalu di saat itu Huang Zhenxian bersiap mengayunkan Golden Staff-nya dan mengenai Lin Xin. Shen Audong pun berusaha melindungi Lin Xin, namun sudah terlambat. Sedangkan Jiang Liwei menyadari bahwa staf itu dapat menghancurkan roh jahat dan iblis saat menyentuh mereka. Menyerang manusia itu mengerikan. Bukannya hanya dapat memadamkan 3 titik di kepala dan bahu, tapi juga dapat membuat 3 jiwa tak stabil. Lin Xin kali ini sudah habis, dan dengan ini kesempatan dirinya juga berakhir. Namun yang terjadi, Lin Xin tiba-tiba melepas sendal swallow-nya dan memukulnya ke muka Huang Zhenxian, dan meminta Huang Zhenxian menghentikan semua omong kosong ini. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang. Lin Xin pun juga merapal mantra, dan dirinya mengundang roh untuk memasukinya. Lin Xin memanggil roh kakek Huang Zhenxian. Dirinya akan menghajar Huang Zhenxian. Huang Zhenxian adalah cucu pembohong. Huang Zhenxian memanggil Sun Wukong.
Mengapa Huang Zhenxian tidak memanggil leluhurnya saja? Dirinya akan memukul kepalanya dan Huang Zhenxian akan terkejut. Dirinya akan memukul dahinya dan memastikan Huang Zhenxian tak pernah meraih kesejahteraan hidup. Dirinya akan memukul dadanya dan membuat Huang Zhenxian kekurangan tenaga, menyebabkan Huang Zhenxian pingsan karena stroke. Huang Zhenxian pun meminta Lin Xin untuk berhenti memukulnya. Jiang Liwei yang melihat hal ini bingung, ini adalah seni gaya Hong Kong untuk mengatasi gangguan. Lalu melihat tindakan Lin Xin membuat semua murid Huang Zhenxian bereaksi dan seketika bersiap menyerang Lin Xin. Namun di saat itu Shen Aodong maju dan melindungi Lin Xin, serta meminta Lin Xin untuk berhati-hati. Lalu di saat itu Lin Xin memberikan tatapan yang tajam kepada murid-murid Huang Zhenxian dan menyebut mereka sangat berani. Dirinya bertarung secara adil dengan Huang Zhenxian. Lin Xin pun bertanya apa yang ingin dia lakukan. Jika mereka ikut campur berita tentang kompetisi ini akan menyebar. Apakah mereka tidak peduli dengan reputasi masternya? Akankah Huang Zhenxian mendapatkan tempat lagi di masa depan? Kemudian Jiang Liwei sendiri merasa ada yang tidak beres. Mengapa Lin Xin sama sekali tidak terluka setelah terkena artefaknya? Kekuatan cermin tidak dapat disangka. Dan Golden Staff dibuat dari bahan langka yang dirinya peroleh dengan usaha dan biaya besar. Intinya terbuat dari kayu yang tersambar petir, dibungkus dengan setengah inci tembaga ungu, dan diukir dengan jimat untuk mengusir kejahatan. Itu sangat kuat. Jiang Liwei pun heran dan mengetahui nama Lin Xin yang sebenarnya dari Shen Aodong. Namun itu informasi yang cukup untuk melakukan ramalan. Dan seketika Jiang Liwei pun mulai merapal sihirnya untuk meramal Lin Xin. Dan di saat itu Jiang Liwei menemukan hasilnya, yaitu ramalan kecil Eitren. Berdasarkan ramalan awal, Eitren orang ini memiliki takdir kekaisaran dan kehidupan yang diberkati keberuntungan. Keberuntungan yang begitu besar dan kekayaan yang mulia. Tidak heran artefak itu tidak berguna melawannya. Jiang Liwei pun bertanya-tanya, siapakah Lin Xin sebenarnya? Kemudian Shen Aodong pun bertanya, apakah Lin Xin baik-baik saja? Dirinya terlambat untuk menghentikannya menyerang Lin Xin dengan tongkat itu. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Sebenarnya Lin Xin membiarkan Huang Zhenxian memukul dirinya dengan sengaja. Dengan begitu dirinya punya alasan untuk menghajarnya untuk membela diri. Shen Aodong pun menyebut bahwa Lin Xin luar biasa. Dipukul dengan tongkat tembaga yang berat bukanlah hal yang lucu. Lin Xin hanya beruntung. Huang Zhenxian pasti sangat lemah jika tidak. Lin Xin akan terluka parah. Lin Xin pun hanya tertawa mendengarnya. Dalam pikiran Lin Xin, dengan fisiknya yang level 14 tubuhnya bisa dibilang tidak bisa dipatahkan. Tongkat tembaga kecil seperti itu tidak mungkin bisa menyakiti dirinya. Lalu Huang Zhenxian sekali lagi meminta Lin Xin untuk berhenti. Dirinya mengakui perbuatannya. Dirinya seharusnya tidak menyakiti siapapun. Huang Zhenxian seharusnya tidak mengkhianati sektenya. Mendengar hal ini membuat orang-orang pun bertanya-tanya apa yang Huang Zhenxian katakan. Dalam pikiran Lin Xin, sepertinya pemukulan itu membuatnya konyol. Ini adalah waktu yang tepat untuk menginterogasinya. Lin Xin pun mengatakan bahwa ini sudah berakhir dan meminta Huang Zhenxian untuk menerima kekalahannya. Serta sekarang ceritakan semuanya kepadanya. Bagaimana Huang Zhenxian menipu semua orang. Huang Zhenxian pun mengaku bahwa dirinya hanyalah seorang Taois yang setengah terlatih. Dirinya belajar sedikit Taoisme, menulis naskah, menyewa beberapa aktor dan menggelar pertunjukan untuk menipu orang bodoh dan goblok agar memberinya uang. Begitu dirinya mendapat sedikit ketenaran, orang-orang itu mulai menyebarkan namanya kemana-mana dengan sendirinya. Mereka bahkan melebih-lebihkan kemampuannya dan menggambarkannya sebagai orang hebat. Semakin banyak orang datang membawa uang. Dirinya bahkan tidak bisa menghentikan aliran uang ini. Si Kades juga terlibat di dalamnya. Mereka merencanakannya bersama untuk mengelabui orang-orang bodoh itu. Mereka pun sangat kesal mendengar hal ini dan meminta Huang Zhenxian berhenti membicarakan ini.
Jika Huang Zhenxian terus melakukannya, maka semuanya akan berakhir. Orang-orang pun seketika menyerang Huang Zhenxian dan meminta Huang Zhenxian mengembalikan uang mereka. Huang Zhenxian telah mencuri semua tabungannya. Huang Zhenxian pantas mendapatkan hukuman. Hingga pada akhirnya gadis yang keluarganya tewas pun kini datang dengan memegang Golden Staff. Dengan ini dirinya akan membalaskan dendam mereka. Shen Audong pun mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Polisi akan segera datang dan ini sudah berakhir. Dan di saat yang sama, Ibu Shen Audong pun datang dan mengatakan bahwa dirinya sudah salah. Dan dirinya sudah sadar. Huang Zhenxian itu penipu. Dia pasti sudah memasukkan sesuatu ke dalam teh yang dia berikan kepada dirinya. Setelah meminumnya, dirinya menjadi linglung dan percaya semua yang dia katakan. Lin Xin pun lega melihat semuanya berjalan dengan baik lagi. Namun di saat itu orang-orang pun seketika memandang ke arah Lin Xin dan menyebut Lin Xin adalah sebagai makhluk abadi sejati yang telah datang ke dunia ini. Seketika orang-orang pun mulai berkumpul untuk meminta Lin Xin membantu mereka untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka pun mulai memohon dan mulai menawarkan uang kepada Lin Xin agar bisa dibantu. Lin Xin pun seketika bertanya, apakah mereka semua masih buta? Bahkan jika para dewa dan Buddha memang ada, mereka hanya memberkati mereka yang memiliki hati yang murni dan pikiran yang lurus. Bertindak dengan baik para dewa tidak menyelamatkan mereka yang malas. Tidak mau merenungkan diri sendiri dan hanya tahu cara mengemis secara membabi buta untuk hal-hal lahiriah. Jadi daripada mencari yang abadi, lebih baik percaya pada sains. Namun nyatanya orang-orang malah tidak mendengarkan Lin Xin dan terus memaksakan kehendak mereka. Hingga ada yang menawarkan diri untuk melayani Lin Xin agar Lin Xin dapat membantunya. Lin Xin pun segera kabur dan mengatakan bahwa mereka benar-benar orang yang goblok, tolol, idiot. Dan seketika pergi meninggalkan mereka dengan teknik ninjanya. Orang-orang itu pun seketika mencoba mengejar Lin Xin yang pergi. Shen Audong pun bergumam bahwa di satu sisi Lin Xin menyuruh orang untuk percaya pada sains. Dan di sisi lain Lin Xin menggunakan teknik ninja layaknya shinobi di serial Naruto untuk terbang menjauh. Kemudian Ibu Shen Audong pun bertanya, bukankah Lin Xin adalah temannya? Bagaimana Shen Audong bertemu dengan Lin Xin? Lin Xin tidak hanya terampil, tapi juga dia sangat tampan dan luar biasa. Shen Audong harus menyukai pria yang berkualitas tinggi. Jika dirinya mempunyai minantu yang setengah abadi, dirinya bisa mati dengan tenang. Shen Audong yang mendengar ibunya berbicara seperti itu bertanya omong kosong macam apa yang ibunya bicarakan. Bagaimana mungkin dirinya dan Lin Xin bisa menjadi pasangan? Dan di saat itu poin kesukaan Shen Audong pun naik sebanyak 8%. Dan total poin kesukaannya adalah 65%. Lalu Shen Audong pun mengajak ibunya untuk ke rumah sakit menjalani pemeriksaan. Dirinya khawatir teh itu mungkin memiliki efek yang berkepanjangan. Namun menurut Ibu Shen Audong, rumah sakit tidak akan membantu mengapa Shen Audong tidak membawa dirinya kepada Lin Xin. Di sisi lain Jiang Liwei pun kini mengambil kedua artefak miliknya. Dan untungannya Huang Zhenxian tidak cukup gila untuk membawa barang tersebut bersamanya. Jika dia melakukannya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dan setelahnya Jiang Liwei pun pergi. Kemudian malamnya di villa Huang Zhenxian, Jiang Liwei kembali datang ke tempat ini. Jiang Liwei pun berkeliling di villa itu, mencari sebuah barang miliknya dengan membawa kunci loker yang dia ambil dari Huang Zhenxian. Jiang Liwei pun yakin lokernya seharusnya ada di ruang kerja di lantai 2. Dan tak lama kemudian, Jiang Liwei pun menemukannya. Saat dibuka, aura jahat pun terpancar dari artefak tersebut. Jiang Liwei pun merasa ini sangat berbahaya. Huang Zhenxian mengambil kedua artefak ini. Dan segera Jiang Liwei merapal sebuah mantra untuk melakukan pemurnian. Namun nyatanya kekuatan artefak ini semakin kuat, sehingga membakar pakaian dari Jiang Liwei. Namun di saat itu tiba-tiba seseorang menyiram Jiang Liwei dengan air galon cap aqua. Dan ternyata orang itu adalah Lin Xin. Lin Xin pun menyebut Jiang Liwei beruntung ada dirinya di sini. Jika tidak, Jiang Liwei pasti akan cosplay Ghost Rider.
Lin Xin pun bertanya apa yang sedang Jiang Liwei lakukan di sini. Jika tidak salah, jimat yang Lin Xin pakai spontan menyala lagi. Dirinya awalnya berpikir, Jiang Liwei memberikan jimat yang bisa menyala sendiri untuk menyakiti dirinya. Tapi sekarang sepertinya kualitas barang-barang ini buruk. Bahkan bisa membakar Jiang Liwei. Lin Xin pun menyebut bahwa jimatnya dinyalakan hanya untuk mengusir roh jahat. Jiang Liwei pun menyebut bahwa jimatnya dinyalakan hanya untuk mengusir roh jahat. Kemudian Lin Xin pun bertanya, Jiang Liwei bukan murid atau adik Huang Zhenxian atau semacamnya, apa yang Jiang Liwei lakukan tengah malam di depan loker? Dan benda macam apakah ini? Jiang Liwei pun seketika bereaksi dan meminta Lin Xin untuk tidak menyentuhnya. Namun Jiang Liwei sedikit kaget dan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Tidak terjadi apa-apa terhadap Lin Xin. Setelahnya, Lin Xin pun mengetahui bahwa Jiang Liwei di sini untuk mengambil artefak magic yang dicuri Huang Zhenxian darinya. Dan berpikir bahwa meskipun usianya sudah tua, dia masih murid sekte luar. Jiang Liuze dan Lin Xin tidak menduganya. Jiang Liwei pun menyebut bahwa menjadi master tidak selalu berarti menjadi lebih tua. Lin Xin pun menyebut karena Jiang Liwei adalah gurunya. Jiang Liwei mungkin sangat pandai dalam seni bela diri. Mengapa Jiang Liwei tidak pergi saja dan langsung mengambil artefak itu darinya? Jiang Liwei pun menyebut Lin Xin terlalu banyak membaca novel penganut. Tahu tidak tahu seni bela diri, fokus mereka adalah mengajar bermeditasi dan mengembangkan pikiran. Siapapun yang memiliki hati yang tulus bisa menjadi seorang penganut Tao. Lalu Lin Xin pun menyebut jika demikian maka dirinya akan memanggil Jiang Liwei sebagai master. Lagi pula dirinya adalah kakak senior bagi Huang Zhenxian. Dalam pikiran Jiang Liwei, patung mayat itu ditinggalkan oleh guru leluhur mereka. Itu awalnya disegel di gerbang gunung dan dirinya secara teratur mengucapkan mantra untuk menekan sifat jahatnya. Huang Zhenxian mengira itu adalah harta karun dan mencuri bersama artefaknya. Jiang Liwei pun mengatakan bahwa itu sangat jahat. Siapapun yang melakukan kontak dengannya akan rusak mental dan dirugikan secara spiritual. Dengan ini Jiang Liwei punya permintaan. Tolong bantu dirinya memurnikan item ini dan mengembalikan keseimbangan dunia. Lin Xin pun kaget mengapa harus dirinya dan kenapa bukan Obito dan Madara saja. Jiang Liwei pun menyebut bahwa nasib Lin Xin sangat kuat. Lin Xin tidak hanya dapat menekannya dengan mudah, tetapi Lin Xin juga dapat menghilangkan energi jahatnya secara bertahap. Selama Lin Xin menyimpannya selama beberapa bulan, dan roh jahat itu akan menghilang. Itu akan menjadi benda aneh yang tidak berbahaya. Tentu saja ini tidak gratis, dirinya akan menawarkan hadiah yang pantas. Lin Xin boleh meminta apa saja. Dalam pikiran Jiang Liwei meskipun cara ini sederhana bagi mereka, orang-orang biasa pasti akan merasa bahwa cara ini merugikan diri mereka sendiri. Tak peduli semewah apapun syarat-syarat yang dia ajukan nanti, dirinya harus menerimanya demi semua makhluk. Lin Xin pun mengatakan bahwa dirinya tidak meminta imbalan apapun, melenyapkan kejahatan demi rakyat adalah tugasnya. Dalam pikiran Lin Xin betapa nyamannya ini, dirinya baru saja memikirkan cara untuk tetap berhubungan dengannya. Sedangkan untuk patung ini, dirinya tidak dapat mendeteksi ada yang salah menggunakan ramalan. Dirinya hanya akan memakainya sebagai gantungan kunci. Mendengar hal ini Jiang Liwei pun kaget Lin Xin menyetujuinya begitu saja. Apakah Lin Xin tidak mempunyai syarat apapun? Dalam pikiran Jiang Liwei, apakah Lin Xin menyadari apa artinya ini? Lalu Lin Xin menyebut jika kondisinya demikian. Ada satu syarat, tapi mungkin terdengar agak aneh. Dirinya harap Jiang Liwei tidak menolaknya. Jiang Liwei pun bertanya-tanya apa yang Lin Xin inginkan. Tapi demi semua makhluk hidup dirinya harus menanggungnya. Jiang Liuze pun menyebut selama itu tidak terlalu ekstrem dirinya akan setuju. Lin Xin pun mengatakan bahwa syaratnya adalah Jiang Liuze harus menerima 500 juta ini. Dan tolong bantu dirinya menghabiskan semuanya. Jiang Liwei pun seketika kaget menerima hal ini. Lin Xin pun menyebut bahwa dirinya akan terus menunjukkan rasa terima kasihnya kepada Jiang Liwei di masa depan. Dan tentunya Jiang Liwei mau membantunya membelanjakan uang ini. Dan Lin Xin harap ini tidak terlalu banyak. Dan seketika Lin Xin pun pamit pergi.
Jiang Liwei pun bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dan di saat itu poin kesukaan Jiang Liwei bertambah sebesar 15%. Dan total kesukaannya saat ini adalah 15%. Kemudian berpindah ke rumah keluarga Yayan. Yanyan pun nampak baru pulang dari tempat kerjanya. Dan seketika ayah, ibu, dan pamannya memberikan ucapan selamat kepada Yanyan. Ayah Yanyan pun mengatakan bahwa mereka salah sebelumnya. Mereka selalu menekan Yanyan untuk mengambil alih bisnis keluarga tanpa mempertimbangkan impian Yanyan. Lalu ibu Yanyan pun menyebut bahwa ulang tahun Yanyan tinggal 2 hari lagi. Jadi mereka memutuskan untuk mengadakan pesta besar dan mengundang CEO dari perusahaan teknologi terkemuka. Ini akan memberi Yanyan kesempatan untuk membangun jaringan dan mendiskusikan kolaborasi. Mendengar hal ini, Yanyan pun seketika berterima kasih kepada ibu dan ayahnya. Dan ayahnya juga meminta Yanyan untuk tidak lupa mengundang Linsin datang. Seketika Yanyan sangat marah karena ayah dan ibunya mendukung karirnya karena ini. Mereka hanya ingin menggunakan pestanya untuk bertemu dengan Linsin. Pamannya pun meminta Yanyan untuk tenang. Orang tuanya memang bangga kepada Yanyan. Dan Yanyan sendiri mulai membayangkan ketika Linsin datang ke acara ulang tahunnya. Dan karena pikiran ini, Yanyan pun pada akhirnya menyetujuinya. Karena dirinya punya kesempatan untuk membuat jaringan dengan perusahaan teknologi lain, kali ini dirinya akan membiarkan mereka mengurus pengaturan ulang tahunnya. Namun Linsin selalu sibuk jadi dirinya tidak yakin apakah dirinya bisa mengundangnya hadir di pesta. Mendengar hal ini, ayah Yanyan pun berbisik kepada ibu Yanyan bahwa rencananya benar-benar berhasil. Ibu pun membenarkan hal ini. Ini adalah skema brilian strategi tingkat dewa shinobi. Kemudian di rumah Laoyasi, saat ini Laoyasi sedang menikmati sebuah roti gulung keju. Laoyasi pun nampak sangat menikmati roti gulung ini hingga kejunya lumer-lumer di mulut. Hingga Laoyasi tidak menyisakan sedikit pun keju yang tersisa. Lalu Linsin pun menegur dan bertanya, mengapa Laoyasi makan saat memberikan sebuah pijatan? Laoyasi pun menyebut bahwa roti gulung isi keju yang Linsin beri sangat enak. Dirinya tak pernah bisa puas. Selain itu, ini bukan sekedar pijat biasa. Ini adalah pijatan akar naga. Jadi butuh banyak usaha dan dirinya perlu mengisi ulang energinya. Linsin pun menyebut bahwa Laoyasi sangat luar biasa. Di saat yang sama, ponsel Linsin pun berbunyi. Segera Linsin menjawab teleponnya. Dan ternyata itu telepon dari Yanyan. Linsin pun bertanya, apakah Yanyan kehabisan uang? Haruskah dirinya mengirimkan beberapa ratus juta lagi? Selain itu, hari ini adalah ulang tahun Yanyan, untuk itu dirinya akan datang. Mendengar hal ini, Yanyan pun sangat senang mendengarnya. Yanyan juga menyebut bahwa teman masa kecilnya juga akan hadir. Dirinya akan mengenalkan Linsin kepadanya. Dia sangat cantik. Mendengar hal ini, Linsin pun seketika memasang muka muramnya dan menyebut itu akan sangat luar binasa. Dalam pikiran Linsin menduga bahwa ini pasti akan terjadi, tapi akan sangat memalukan jika terjadi di keadaan di acara yang sangat penting seperti pesta ulang tahun. Lalu Laoyasi pun mengatakan, meskipun dirinya tidak tahu apa yang terjadi, tapi serahkan semuanya kepada dirinya. Dirinya akan membuat Linsin melupakan kekhawatiran Linsin malam ini. Linsin yang merasakan hal ini mengatakan bahwa Laoyasi sangat berharga bagi dirinya. Hingga malam itu di nuansa rumah Laoyasi rasa sangat menyenangkan. Kemudian di pesta ulang tahun Yanyan, tamu undangan kini mulai berdatangan. Linsin yang sudah sampai pun menilai bahwa banyak orang kaya di sini, seperti yang diharapkan dari keluarga Jiangxian. Keluarga terkenal di Yanjiang dengan latar belakang real estate, mereka memancarkan kebebasan. Lalu orang-orang di sekitar pun mengatakan, meskipun mereka bilang ini pesta ulang tahun, tapi lebih terasa seperti acara perjodohan. Siapapun yang menikahi putri keluarga Jiang akan mewarisi harta mereka. Mereka pun sangat memuji kecantikan Yanyan. Lalu di saat yang sama seorang influencer terkenal yang bernama Hanyi juga hadir dan mengatakan bahwa wanita yang sama tajam dan berwawasan seperti Yanyan, jelas pria yang akan dia pilih adalah seperti dirinya.
Hanyi yakin semua orang di sini punya pemikiran yang sama. Orang-orang itu pun mengenali siapa Hanyi. Dia adalah bebek freeloader yang terkenal dari Circle. Mereka pun merasa akan lebih baik tidak terlibat dengannya. Hanyi hanya seorang model kecil, selalu mencoba berhubungan dengan wanita kaya dengan bicara manis. Dia punya reputasi buruk karena meminta keuntungan dari mereka. Hanyi juga mengintai keluarga Ziang dengan harap menjadi menantu mereka. Mereka pun menyadari bahwa wanita zaman sekarang menyukai pria menawan dan tampan seperti Hanyi. Mungkin Yanyan akan tertipu oleh tipu dayanya. Lalu di saat itu juga sudah hadir Presiden Havan perusahaan teknologi Ropeway India dan Sheikh Zayed dari industri minyak Arab Saudi. Havan pun mengatakan pada tingkat mereka, mereka secara alami lebih menghargai kepenting. Ketika keluarga Ziang memilih menantu kekuatan keuangan dan hubungan lebih penting daripada apapun. Perhatian orang-orang pun seketika teralihkan dengan kehadiran mereka berdua. Orang-orang pun tidak menyangka Havan seorang presiden teknologi informasi Ropeway di India yang merupakan salah satu perusahaan terbaik di dunia ada di sini. Mereka pun menilai ini sangat buruk bagi mereka. Perusahaan Havan sangat sesuai dengan perusahaan teknologi milik Yan. Dan dengan kekuatan finansial Havan, mereka tak bisa bersaing. Terlebih lagi orang yang ada di sebelahnya yaitu Sheikh Zayed orang kaya dari Arab Saudi. Keberadaannya sangat terkenal di negara Arab Saudi yang penuh dengan orang-orang kaya. Kemudian Hanyi pun mendekat dan menyapa Havan dan Zayed dan menyebut mereka telah mencapai kesuksesan besar dalam bisnis. Dirinya mengagumi mereka. Dalam pikiran Hanyi, ini sangat disayangkan. Tidak peduli seberapa butanya Yanyan, dia tidak akan pernah memilih seseorang yang tua dan tidak menarik dengan kerutan yang dalam. Dia punya semua uang yang dibutuhkannya. Yang Yanyan inginkan hanyalah cinta dan dirinya satu-satunya yang dapat mengisi hatinya yang kosong. Lalu Havan pun tertawa melihat anak muda seperti Hanyi yang selalu bersemangat. Havan sendiri menilai dirinya telah melihat banyak orang seperti Hanyi. Namun pada akhirnya dunia ini tunduk pada uang dan kekuasaan. Dengan aura persaingan yang ketat, Hanyi pun ingin bersulang dengan Havan, dan Havan pun mengikutinya. Sedangkan Linsin yang tidak menghiraukan keadaan sekitar, dan terus makan pun bertanya-tanya apa yang dilakukan oleh dua orang goblok ini. Namun Linsin malas untuk memikirkannya dan melupakannya, serta lanjut untuk makan. Namun pada akhirnya Havan dan Hanyi malah mengira Linsin adalah pelayan dan meminta Linsin untuk membawakan 2 gelas anggur. Linsin pun seketika kaget. Linsin pun mengatakan bahwa dirinya bukan pelayan. Jika mereka ingin minum maka ambillah sendiri. Hanyi pun seketika menyebut jika bukan pelayan maka Hanyi yakin Linsin adalah pelayan pembersih. Hanyi pun merasa ini waktu yang tepat. Sepatunya kotor dan meminta Linsin untuk membersihkannya. Sedangkan Havan sendiri menyodorkan selembar uang dan memerintahkan Linsin untuk melayani dirinya. Linsin pun semakin kesal melihat kedua orang goblok ini. Linsin pun seketika mengatakan kepada Hanyi dan Havan, kebetulan dirinya tahu sedikit tentang sesuatu. Dirinya bisa memberitahu mereka dengan pasti bahwa Yanyan tidak akan menikahi satu pun di antara mereka. Hanyi pun seketika marah dan bertanya, omong kosong macam apa yang Linsin bicarakan? Havan juga bertanya, Linsin pikir dirinya siapa? Dan di saat keributan terjadi seketika situasi menjadi tenang karena sang putri keluarga Ziang keluar. Dan ini membuat semua perhatian tertuju kepada Yanyan. Mereka pun seketika takjub melihat pesona kecantikan Yanyan. Yanyan sendiri seketika memandang ke arah Linsin dan menyapanya dengan senyumnya. Dan hal ini pun membuat orang-orang salah paham dan mengira bahwa Yanyan tersenyum kepada mereka. Hanyi pun juga merasa demikian. Dengan pedenya menilai bahwa Yanyan tidak bisa menolak pesona dirinya. Yanyan pun seketika berjalan ke arah Linsin. Dan seketika Hanyi pun memasang pose kerennya dan menyapa Yanyan serta mengenalkan dirinya. Dalam pikiran Hanyi, Yanyan mungkin terlihat seperti pencinta kerja. Tapi di dalam hatinya dia kurang emosional, sedikit kelembutan saja yang dibutuhkan untuk menenangkannya dalam waktu kurang dari seharian akan memanggil dirinya sebagai suami.
Pada saat itu, kekayaan keluarga Xiang akan menjadi miliknya untuk dihabiskan sesuai keinginannya. Namun pada kenyataannya, harapan tidak sesuai kenyataan Hanyi. Yanyan hanya berjalan melewatinya tanpa membalas sapaannya. Dan ini membuat Hanyi sangat malu. Dan orang sekitar pun menertawakannya. Namun di saat itu Hanyi tidak menyerah dan kembali memutar dan berdiri di hadapan Yanyan, serta menampilkan badan tahu-tahunya dan menyebut dirinya sebagai seorang influencer terkenal, Hanyi dengan lebar bahu 60 cm. Namun hal yang lebih memalukan terjadi. Yanyan meminta Hanyi untuk minggir dari jalannya, dan hal ini membuat Hanyi terjatuh ke sebuah kolam. Hingga riasan muka, rambut palsu, serta lapisan agar bahu terlihat lebar pun terlepas. Hal ini pun seketika membuat orang-orang tertawa dan bertanya-tanya apakah itu yang dinamakan tampan secara alami. Hanyi hampir membuatnya serangan jantung. Mereka juga meledek soal lebar bahu 60 cm dan bertanya berapa banyak bantalan bahu yang Hanyi gunakan. Sedangkan Hafan menilai Hanyi hanyalah seorang badut. Sekali badut tetaplah badut. Yanyan jelas-jelas berjalan ke arah dirinya. Di saat Yanyan ingin memanggil Lin Xin, Hafan dengan cepat memperkenalkan dirinya, serta memuji Yanyan yang terlihat sangat menakjubkan hari ini. Yanyan pun mengetahui Hafan yang berasal dari Ropeway Information Technology, dan mereka pun berjabat tangan. Hafan pun seketika menunjukkan kelebihannya dan mengatakan bahwa dirinya mendengar Yanyan baru-baru ini membuka perusahaan teknologi baru. Jadi dirinya datang untuk memamerkan produk terbaru perusahaan mereka. Ini adalah generasi ke-9 dari kacamata pintar. Selain fungsi dasar kacamata pintar, kacamata ini sangat realistis, menampilkan pengalaman interaktif yang tidak dapat dibedakan dari kenyataan, dilengkapi dengan AI tercanggih. Dia beroperasi dengan mulus tanpa memerlukan input manual, menawarkan hampir semua fungsi ponsel cerdas, bahkan dapat memantau status kesehatan pemakainya, menggabungkan setiap fitur yang ada di jam tangan pintar. Orang-orang pun menyebut itu sangat luar biasa. Itu layak untuk teknologi. India sepasang kacamata dapat menggantikan ponsel cerdas, jam tangan pintar, dan earphone, membuat hidup jauh lebih efisien. Setelah diproduksi secara massal, kacamata ini akan menghancurkan setiap produk lain di pasaran. Hafan pun menyebut bahwa dirinya pernah mendengar perusahaan Yanyan yang mengkhususkan diri dalam mengembangkan chip. Kacamata miliknya dapat berintegrasi dengan chip Yanyan, memastikan masa depan yang sangat menguntungkan. Untuk produk ini, jika perusahaan mereka membentuk aliansi yang erat, mereka akan mendominasi pasar internasional bersama-sama. Yanyan pun seketika menanggapi hal ini dan bertanya, apakah kacamata pintar Hafan dapat mengakomodasi pengguna rabun jauh dan rabun dekat? Hafan pun membenarkan hal itu. Lensa dapat disesuaikan berdasarkan resep pengguna. Itu hanya memerlukan biaya tambahan. Yanyan pun menyebut jika dirinya tidak salah, daya tahan baterai kacamata milik Hafan adalah kurang dari 40 menit. Hafan pun seketika kaget dan bertanya bagaimana Yanyan mengetahuinya. Yanyan pun menyebut bahwa ini kebetulan mereka mempunyai produk serupa. Kacamata pintar miliknya selain memiliki semua fitur dalam kacamata pintar, dia juga dapat menyesuaikan secara otomatis sesuai dengan kondisi mata pemakainya. Apalagi daya tahan baterainya adalah 8 jam. Dan hal ini seketika mengagetkan Hafan dan Zayed dalam pikiran Hafan. Bagaimana ini mungkin? Teknologi perusahaannya berkelas dunia. Hafan pun bertanya-tanya bagaimana perusahaan Yanyan mencapainya. Hafan pun menutupi rasa malunya dengan menyebut bahwa kacamata pintar generasi ke-10 perusahaan mereka juga telah dikembangkan. Mereka memiliki fitur yang mirip dengan milik Yanyan, tetapi dirinya tidak membawanya hari ini. Dan untuk itu, sebagai gantinya, izinkan dirinya menunjukkan kepada Yanyan produk tercanggih mereka yang dikembangkan selama 7 tahun. Drone dalam kecepatan tinggi, dia memiliki kecepatan tertinggi 200 km per jam. Dengan sayapnya yang dapat meluncur, konsumsi energi berkurang secara signifikan, sehingga memberikan masa pakai baterai 100 menit, itu juga dapat mengirimkan muatan jarak jauh yang tepat. Orang-orang pun bertanya-tanya apakah drone Hafan sekuat itu.
Ini tampaknya mereka mungkin melampaui drone Tiongkok. Meski Tiongkok dikenal sebagai negara ahli dalam drone, namun teknologi mutakhir mereka rupanya tak mampu menandingi teknologi India. Penelitian ilmiah dibangun berdasarkan kekuatan finansial dan sumber daya keluarga Zhang yang tidak bisa dibandingkan dengan milik Havan. Sepertinya wanita memang tidak cocok untuk mendirikan perusahaan teknologi. Lalu, seseorang dari Deed Corporation Amerika ingin berkolaborasi dalam penelitian drone ini, dan hal ini pun juga diikuti oleh negara-negara lain yang ingin bekerja sama hingga memesan drone itu. Namun Havan sendiri meminta maaf karena hari ini hari kelahiran Yanyan, dan dia memiliki prioritas untuk berkolaborasi. Havan pun mengatakan kepada Yanyan bahwa selain teknologi, dirinya membawa dana yang cukup. Jika mereka bisa menjadi satu keluarga, dirinya bisa berbagi beberapa di antaranya dengan Yanyan. Dalam pikiran Havan, dirinya sebenarnya sudah mempunyai 4 istri. Anjir, kasihan si otongnya gelo. Namun dirinya belum pernah merasakan pesona wanita Cina. Lalu dari Yanyan sendiri hanya menghela napasnya dan bertanya apakah hanya ini. Seketika banyak drone baru yang mulai muncul. Orang-orang pun seketika kaget melihatnya, dan melihat dari sumbernya mereka yakin itu datang dari villa keluarga Zhang. Dan kembali Yanyan menyebut bahwa ini sungguh suatu kebetulan untuk menyambut semua tamu. Dirinya telah menyiapkan pertunjukan cahaya drone untuk dinikmati semua orang. Havan pun kaget dan bertanya, apakah Yanyan juga meneliti drone? Seketika drone-drone yang terbang itu menukik dan masuk ke dalam air. Mereka pun seketika bertanya-tanya apakah ada kerusakan atau lepas kendali. Mereka semua jatuh ke air. Namun setelah diperhatikan drone, itu membentuk sebuah barisan lampu, hingga membentuk sebuah kata dragon. Mereka pun tidak menyangka dronenya bisa beroperasi di udara dan di bawah air. Dan kembali drone itu naik ke permukaan. Namun kali ini dengan formasi 4-3-3, sehingga membentuk sebuah naga. Orang-orang pun seketika takjub melihatnya. Naga itu terlihat sangat realistis. Kinerja drone ini jauh melampaui drone Havan sejauh beberapa mil. Havan sendiri pun hanya bisa terdiam dengan mata melotot melihatnya. Lalu Yanyan pun mengatakan kepada para tamunya bahwa ini adalah drone bawah air terbaru yang dikembangkan dengan teknologi Sinyan, yang dapat menghasilkan efek di luar imajinasi mereka. Yanyan yakin mereka berdiri di puncak teknologi global, dan dirinya dengan hangat mengundang mereka semua untuk bergabung dalam perayaan kelahiran dirinya. Dan Yanyan menantikan kolaborasi yang potensial. Lin Xin yang melihat hal ini pun menyebut bahwa Yanyan sangat luar biasa. Orang-orang pun seketika bersemangat dengan hal ini dan menyebut ini benar-benar terobosan potensi. Sebenarnya dari drone ini jauh lebih besar dari apa yang terlihat di permukaan. Penerapan yang paling menakutkan terletak pada medan perang. Orang-orang pun menyebut dunia masa depan akan menjadi dunia drone. Siapapun yang mengendalikan drone yang lebih banyak, lebih cerdas, dan lebih murah akan menjadi penguasa di masa depan. Zayed yang mendengar semangat semua orang pun tiba-tiba mengatakan bahwa dirinya ingin mengakuisisi perusahaan Yanyan. Dirinya ingin kepemilikan penuh atas teknologi drone Yanyan. Orang-orang pun seketika merasa bahwa ini sangat sial bagi mereka. Zayed yang merupakan seorang taipan tingkat raja dari Arab Saudi, yang memiliki warisan keluarganya yang telah diwariskan selama ratusan tahun, dan telah lama menjadi penguasa de facto Arab Saudi menginginkan teknologi drone. Namun, sebagian dari mereka beranggapan bahwa Zayed mungkin tidak hanya menginginkan drone, tapi Yanyan itu sendiri. Namun melihat dari latar belakangnya apapun yang Zayed inginkan, Zayed selalu berhasil mendapatkannya. Namun Yanyan sendiri menunjukkan gestur menolak hal ini dan dirinya menghargai tawaran Zayed. Zayed pun seketika meminta Yanyan untuk tidak terburu-buru menolaknya dan meminta Yanyan mendengarkan syaratnya lebih dulu. Pertama, dirinya akan memberikan 10 miliar untuk mengakuisisi perusahaan Yanyan. Kedua, memonopoli seluruh pasar Saudi untuk perusahaan Yanyan. Menjamin bahwa Yanyan akan menjadi satu-satunya pemasok drone dan satu-satunya kolaborator dengan militer nasional. Dengan ini, Yanyan pasti tahu apa artinya. Dan yang ketiga, Yanyan akan memberikannya seorang putra.
Orang-orang pun semakin gila mendengarnya. Zayed membiarkan Yanyan untuk mengandung anaknya. Apakah mereka sadar maksudnya? Dengan kekuatan Saudi Arabia yang sangat besar. Jika Zayed bisa mewariskan kekuatannya kepada seorang putra dari persatuan ini, maka ini berita yang sangat menggemparkan. Mereka pun beranggapan bahwa ini sangat menakutkan, tidak ada yang bisa menolak persyaratan seperti itu. Inilah mimpi yang dirindukan oleh banyak orang, dan kini Zayed menawarkannya sebagai hadiah pengantin. Diantarkan dalam piring perak untuk Yanyan. Dengan ini semuanya akan berakhir. Yanyan ditakdirkan untuk menikah dengan Zayed. Di sisi lain, Yanyan pun tersenyum mendengar semua tawaran ini. Dan kembali Yanyan meminta maaf kepada Zayed. Dirinya sepertinya harus menolak tawaran itu. Zayed pun seketika bertanya, mengapa Yanyan menolaknya? Apakah 10 miliar itu masih belum cukup? Jika demikian maka dirinya akan memberi sebanyak 15 miliar dan Yanyan harus menikah dengan dirinya. Namun Yanyan tetap menolaknya. Karena sebenarnya alasan dirinya menolak Zayed adalah karena dirinya sudah mempunyai seseorang yang dirinya sukai. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang. Hafan pun seketika bertanya, apakah Yanyan sudah gila? Yanyan suka sampah ini. Hafan pun meminta Yanyan untuk berhenti bercanda. Orang-orang itu pun menyebut bahwa pria itu hanyalah seorang pelayan. Yanyan menekankan bahwa dirinya tidak bercanda. Pesta malam ini bukan hanya untuk memamerkan teknologi perusahaan dirinya. Itu juga untuk memperkenalkan pacarnya kepada semua orang. Yanyan pun seketika berbisik dan meminta maaf kepada Lin Xin. Dirinya tidak meminta izin dengan Lin Xin sebelum mengakui Lin Xin sebagai pacarnya. Lin Xin pun menyebut itu tidak apa-apa. Dirinya tidak bisa hanya berdiam diri. Dan melihat Yanyan punya anak dari kakek tua itu. Yanyan pun seketika menyebut bahwa dirinya hanya akan punya anak dari Lin Xin. Di sisi lain, orang-orang semakin menggila memikirkan hal ini. Yanyan dengan segenap kekuatannya dan kesuksesannya malah bersimpati pada pelayan ini. Ini mustahil dan sama sekali tidak mungkin. Apalagi mereka mendengar bahwa Yanyan bersedia mengandung anak dari pelayan ini. Mereka pun bertanya-tanya siapa pelayan ini. Lalu Lin Xin pun meminta maaf kepada Zayed bahwa sepertinya pacarnya tidak akan kembali ke Arab Saudi bersama Zayed. Dan untuk investasi Zayed mereka tidak membutuhkannya. Karena teknologi Sinyan tidak kekurangan uang. Zayed pun tersenyum dan mengatakan bahwa wanita kuat seperti Yanyan sebenarnya menyukai pria muda yang cantik. Sedangkan Hanyi sendiri masih meminta Yanyan untuk melihat ke arah dirinya. Seharusnya itu menjadi tempatnya. Lalu Zayed pun mengatakan bahwa ada sebuah pepatah. Loyalitas hanyalah masalah harga yang terlalu rendah. Dan percayalah dirinya tahu ini lebih baik dari siapapun. Karena di hadapan kekayaannya, tidak pernah ada seorang pun yang mampu berdiri teguh. Dan kembali Zayed menawarkan uang sebanyak 20 miliar. Lalu orang-orang di sekitar pun menyebut bahwa anak laki-laki cantik itu pasti gemetaran sekarang. Tidak ada kekhawatiran atau janji manis yang dapat melawan uang tunai yang dingin dan keras. Zayed membuktikan kemampuannya dengan tindakan. Mereka pun meminta Lin Xin untuk segera pergi. Mereka juga meminta Yanyan untuk berhenti ragu-ragu dan katakan iya untuk menikah dengan Zayed. Yanyan yang ditanyanya, kenapa orang-orang goblok ini yang ricuh bangsat? Melihat Yanyan masih tidak merespon, Zayed kembali menaikkan jumlahnya menjadi 30 miliar. Dan sekarang, Zayed ingin mendengarkan kata-kata dari Yanyan. Namun pada kenyataannya malah Lin Xin yang dengan cepat menginvestasikan 30 miliar ke dalam teknologi Yanyan. Sebagai hadiah ulang tahun Yanyan, Yanyan dapat membelanjakannya sesuka Yanyan tanpa syarat tambahan apapun. Yanyan sendiri kaget. Dan sekretarisnya pun dengan cepat menggesek kartu tersebut dan berterima kasih dan sekarang 30 miliar telah disetorkan. Hal ini pun seketika membuat orang-orang kaget dan bertanya-tanya bagaimana pelayan ini memiliki banyak uang, bagaimana dia bisa santai setelah melemparkan uang keluar sebanyak 30 miliar. Mereka pun penasaran, apakah Lin Xin juga kaya?
Zaid pun tertawa dan tidak menyangka bahwa Lin Xin punya sedikit uang tunai, tetapi dirinya juga membawa sejumlah uang saku. Dengan ini mereka akan melihat bagaimana Lin Xin mengikutinya. Zaid pun kembali menambahkan jumlahnya menjadi 30 miliar. Namun Lin Xin dengan santai menaikkannya menjadi 40 miliar. Orang-orang pun seketika menyadari dengan tingkat kekayaan ini tidak ada seorang pun di sini bahkan mengenalnya. Lin Xin adalah Tuan Qian. Orang-orang pun seketika kaget Lin Xin adalah taipan misterius dari Cina. Namun orang-orang ragu akan hal ini. Bagaimana Tuan Qian bisa begitu rendah hati? Mereka dengar ada banyak monster kaya di Cina yang memakai rompi dan sandal jepit. Dirinya benar-benar tidak bisa membedakannya. Zaid pun seketika bertanya, apakah Lin Xin yang menghancurkan cebol Kameda di Jepang? Ada rumor kalau pergantian presiden grup Seeking di Korea Selatan juga disebabkan oleh Lin Xin. Lin Xin pun mengatakan bahwa rumor adalah rumor. Dalam pikiran Zaid, Zaid tidak menyangka bahwa Lin Xin adalah taipan misterius yang membuat takut semua orang. Tidak heran dia bisa mendorong dirinya sejauh ini secara finansial. Tapi dirinya tidak bisa mengaku kalah, dirinya masih memiliki 5 miliar terakhir di saat Zaid menyebut kata 50. Lin Xin pun dengan cepat mengangkat kartunya dan mengatakan bahwa dirinya terlalu lelah untuk menunggu. Jika Zaid tidak menaikkan harganya, dirinya akan melakukannya. Dan seketika Lin Xin menaikkannya sebesar 60 miliar, Zaid pun dibuat tak berdaya oleh Lin Xin. Namun Zaid masih tak bisa percaya bahwa Lin Xin mempunyai uang sebanyak itu. Kembali Lin Xin bertanya, apakah Zaid tidak mengumpulkan uangnya lagi? Dengan ini, apakah Zaid mengaku kalah? Dan kembali sekretaris menggesek kartunya dan transaksi berhasil sebanyak 30 miliar. Total yang ditransfer Lin Xin adalah 60 miliar. Havan pun kaget mendengar angka fantastis ini. Mereka pun menyebut bahwa Tuan Qian benar-benar berinvestasi miliaran dolar dalam teknologi Xi'an tanpa mendapatkan imbalan apapun. Lalu orang-orang pun kini berbisik di belakang Zaid dan membuat Zaid sangat lucu. Dia ingin membeli teknologi Xi'an dengan sedikit uang. Dia juga ingin Yan Yan memberinya seorang putra. Kesombongannya tidak mengenal batas. Zaid yang syok pun seketika tak sadarkan diri dan jatuh ke dalam kolam. Orang-orang pun seketika berkumpul dan meminta maaf atas perilaku mereka yang tidak baik kepada Lin Xin. Mereka juga memuji Yan Yan yang sangat luar biasa, serta memiliki pacar yang luar biasa juga. Sedangkan Havan pun berusaha keras menolong Zaid yang hampir tenggelam dan memintanya untuk segera bangun, karena Zaid mempermalukan dirinya sendiri. Kemudian Yan Yan pun mengucapkan terima kasih kepada Lin Xin karena telah mempercayainya lagi dan lagi. Dirinya akan memimpin teknologi Senyan untuk menerobos hambatan internasional bahwa investasi Lin Xin sepadan. Lin Xin pun mengerti. Lalu Yan Yan pun bertanya, bisakah mereka berjalan layaknya pacar? Dan di saat yang sama poin kesukaan Yan Yan bertambah sebanyak 3%. Sehingga total kesukaan Yan Yan saat ini adalah 95%. Kemudian Lin Xin pun bertanya kepada Yan Yan, apakah Yan Yan benar-benar akan meninggalkan begitu banyak tamu tanpa pengawasan? Yan Yan pun meminta Lin Xin untuk tidak khawatir. Ayahnya akan mengurus hiburan untuk mereka. Di sisi lain, Tuan Ziang pun segera keluar dan menyapa para tamu dan meminta maaf dirinya sedang sibuk di atas tadi dan sekarang dirinya meminta semua orang untuk bersenang-senang jika mereka mempunyai pertanyaan tentang kerja sama dengan perusahaan Xinyan datang saja kepada dirinya. Pak tua ini akan membiarkan yang muda sedikit bersantai. Orang-orang pun seketika memberi selamat kepada Tuan Ziang. Tuan Ziang pemenang terbesar kali ini dengan hubungan Yan Yan dan Lin Xin. Mereka semua akan mengandalkan Tuan Ziang di masa depan. Mendengar hal ini, Tuan Ziang pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Dirinya tidak berani mengatakan hal seperti itu. Dalam pikiran Tuan Ziang pun tertawa karena pesta ulang tahun ini benar-benar terorganisir dengan baik dan sepada. Putrinya yang berharga, semua cintanya kepadanya sangat berharga. Kemudian Yan Yan pun menunjukkan kepada Lin Xin bahwa ini
adalah kapal pesiar yang dirinya siapkan untuk perjalanan mereka ke laut. Lalu saat mereka mulai mengendarai kapal pesiar ke laut, Lin Xin pun segera berganti pakaian yang telah disiapkan oleh Yan Yan. Lin Xin sendiri tidak menyangka Yan Yan membelikannya celana renang. Yan Yan benar-benar sudah siap untuk hal ini. Lalu saat Lin Xin keluar, Lin Xin pun menghampiri Yan Yan yang sudah berganti pakaian. Dan seketika Lin Xin pun terpesona dengan penampilan Yan Yan yang sangat seksi dan gede banget. Bangsat. Lin Xin pun seketika memuji Yan Yan yang terlihat menakjubkan. Yan Yan juga mengatakan hal yang demikian. Sosok Lin Xin luar biasa. Lin Xin pun bertanya, apakah Yan Yan ingin menyentuhnya? Saat Yan Yan menyentuhnya, Yanan pun merasakan sensasi yang menyegarkan. Dan itu begitu tegas menurutnya. Namun di saat itu tiba-tiba parasut yang ada di kapal pesiar terbawa angin dan terbang. Dan secara tidak sengaja salah satu talinya mengenai kaki Yanyan. Hingga membuat Yanyan ikut terbawa terbang bersama dengan parasutnya. Yanyan pun seketika berteriak meminta tolong. Lin Xin yang melihat hal ini menilai bahwa pada kecepatan ini parasutnya akan berputar dan akan segera tergulung sepenuhnya. Jika itu terjadi, Yanyan akan jatuh dari ketinggian lebih dari 10 meter langsung ke laut. Dia akan mati atau terluka parah, meskipun kekuatan level 14-nya dapat memungkinkan Lin Xin untuk menarik kembali parasut sedikit demi sedikit, tapi tidak ada waktu yang tersisa. Lin Xin pun segera memeriksa perlengkapan dari kapal pesiar ini dan menemukan alat selam dan flyboard. Lin Xin pun seketika bertanya-tanya alat apa yang bisa dirinya gunakan untuk menyelamatkan Yanyan. Dan tak berselang lama ikatan di kaki Yanyan pun lepas. Dan ini membuatnya terjatuh. Namun dengan cepat Lin Xin menggunakan flyboard. Masuk ke air dan mendorong tubuhnya hingga bisa sampai di ketinggian tertentu untuk menangkap Yanyan. Lin Xin pun mengatakan bahwa Yanyan akan baik-baik saja sekarang. Yanyan pun kaget tiba-tiba ada di dekapan Lin Xin. Yanyan tidak menyangka Lin Xin akan benar-benar datang untuk menyelamatkan dirinya. Dan kembali tingkat kesukaan Yanyan naik sebanyak 3% dan total kesukaannya saat ini telah berada di angka 98%. Lalu Lin Xin pun mengatakan bahwa selama dirinya di sini, dirinya tidak akan membiarkan apapun terjadi kepada Yanyan, dan segera Lin Xin mengajak Yanyan untuk kembali ke kapal pesiar. Namun Yanyan sendiri seketika berpegangan layaknya Spider-Man kepada Lin Xin dan mengatakan bahwa dirinya tidak ingin kembali ke bawah. Lin Xin pun heran melihat sikap Yanyan. Yanyan pun menyebut bahwa ini terasa seperti melayang dalam mimpi. Dirinya sangat senang Yanyan tidak ingin kembali ke dunia nyata. Yanyan pun bertanya, bisakah Lin Xin memeluknya seperti ini sebentar lagi? Lin Xin pun mengerti mereka tidak akan turun. Di saat kedua mata saling memandang, tiba-tiba lidah mereka pun ingin merasakan pelukan. Dan terjadi hingga dua bibir berpelukan. Lin Xin pun seketika meraba ke bawah dengan perlahan. Dari leher hingga ke bagian bawah. Dan ini membuat Yanyan merasakan sensasi yang menyegarkan. Lin Xin yang berhenti di bagian dada Yanyan pun menyebut bahwa jantung Yanyan berdetak dengan sangat cepat. Yanan pun dengan nada manjanya meminta Lin Xin menolongnya. Lin Xin pun tanpa basa-basi segera memasukkan si Otong yang sudah tidak tahan dan memberi tindakan yang membuat Yanyan seketika merasa nyaman layaknya sebuah suntikan relaksasi dengan sedikit dorongan cairan penenang. Keadaan ini pun dibantu dengan aksi freestyle dari Lin Xin menggunakan flyboard. Freestyle dulu bos, yang membuat Yanyan semakin terasa sangat nyaman. Hingga Yanyan pun tidak bisa menutupi ekspresi melayangnya. Lin Xin pun seketika meminta maaf karena penerbangan tadi agak terlalu intens. Serta bertanya apakah Yanyan baik-baik saja. Yanyan sendiri meminta Lin Xin untuk tidak khawatir. Selama Lin Xin bahagia maka terbanglah sepuasnya meskipun itu melintas bulan. Mendengar hal ini Lin Xin pun mengerti dan kembali menggunakan manuver jet air untuk memberikan dorongan yang kuat. Hingga Yanyan teriak dibuatnya. Sampai Thanos yang ada di bulan pun kaget. Dan lidah pun kembali berpelukan. Dan kenikmatan ini pun mereka rasakan di bawah bulan yang bersinar. Kemudian,
1 jam telah berlalu, kini mereka pun kembali. Linsin kembali meminta Yanyan untuk berhati-hati saat melangkah maju. Namun di saat yang sama seseorang tiba-tiba memanggil Linsin dan ternyata itu adalah Yusuan. Yusuan yang melihat Linsin dan Yanyan bersama-sama pun kaget. Yusuan tidak pernah tahu bahwa mereka sudah saling kenal sejak lama. Lebih lagi mereka nampak begitu sangat dekat. Dan mereka selalu memiliki selera pria yang sama dan Linsin adalah pria yang luar biasa. Yusuan pun seketika bingung apa yang harus dirinya lakukan. Apakah dirinya tidak sengaja menjadi pihak ketiga dalam hubungan mereka? Yusuan menjadi sangat galau dibuatnya. Dirinya tidak bisa melepaskan Linsin, tapi dirinya juga tidak ingin membuat Yanyan kesal. Kemudian Yanyan pun mendekat dan menyapa Yusuan yang sudah ada di sini. Sedangkan Linsin menatap Yusuan dengan perasaan cemasnya. Yanyan pun seketika bertanya, apakah Yusuan mengenal Linsin? Yusuan yang dihadapkan dengan pertanyaan ini menjadi bingung harus mengatakan apa. Dalam pikiran Yusuan dirinya barusan kaget sekali sampai-sampai dirinya memanggil nama Linsin barusan. Jika Yusuan tahu dirinya akan menghindari hal ini. Namun di saat yang sama tingkat kesukaan Yusuan tidak mengalami penurunan dan tetap berada di angka 100%. Linsin yang melihat hal ini menyadari tingkat kesukaan Yusuan sudah mencapai 100%. Yang berarti Yusuan sepenuhnya akan setia kepada dirinya tidak peduli apa yang dirinya lakukan. Yusuan akan menerimanya. Dan bahkan membela dirinya, jadi meskipun Yusuan melihat dirinya bersama Yanyan, Yusuan tidak akan cemburu. Yusuan bahkan mungkin merasa seperti sedang mengganggu dirinya dan Yanyan saat ini. Kemudian Yanyan pun mengatakan bahwa ini sebuah kebetulan, dirinya baru saja hendak mengenalkan pacarnya kepada Yusuan. Dan ternyata mereka sudah saling mengenal. Yanyan pun seketika bertanya bagaimana Yusuan dan Linsin saling mengenal. Di saat Yusuan bingung harus menjawab apa, Linsin pun seketika menyebut bahwa mereka berdua adalah teman kuliah. Yanyan pun menyebut bahwa dunia ini sungguh kecil. Yusuan pernah bilang bahwa orang yang Yusuan sukai juga teman kuliahnya. Yusuan bahkan pergi ke Jepang bersamanya untuk kompetisi matematika. Namun di saat itu Yanyan mengingat sesuatu yang membuatnya syok. Yanyan ingat konglomerat Kameda di Jepang dijatuhkan oleh Tuan Qian. Di sekitar waktu itu ketika Linsin pergi ke Inggris untuk kompetisi fisika. Dirinya bahkan tetap berhubungan dengan Linsin, dirinya seharusnya menyadarinya lebih cepat. Seorang pria yang mampu menarik perhatian Yusuan, kuliah di universitas yang sama dengan Yusuan. Dan hal-hal yang telah dilakukannya sangat cocok dengan segala hal yang dirinya ketahui tentang Linsin. Itu hanya bisa menjadi Linsin. Linsin yang mendengar semua ini merasa tidak nyaman dengan situasinya. Dan hanya bisa menatap Yanyan dengan perasaan cemas. Yusuan pun seketika meminta Yanyan untuk mendengarkannya. Linsin dan dirinya mereka bersama, tapi Yanyan adalah sahabatnya. Dan dirinya tidak ingin persahabatan mereka rusak. Namun Yanyan seketika mendorong Yusuan dan memintanya untuk tidak mendekati dirinya. Lalu di saat Linsin ingin mengatakan sesuatu, Yanyan pun sudah menangis. Dan seketika lari serta meminta mereka untuk tidak mengikuti dirinya perlu waktu untuk menenangkan diri. Linsin dan Yusuan pun hanya bisa terdiam dengan situasi ini. Lalu Yusuan pun bertanya kepada Linsin apakah dirinya membuat kesalahan. Dengan datang ke sini, Linsin pun mengatakan bahwa ini tidak ada hubungan dengan Yusuan. Dalam tangisnya, Yusuan pun bertanya, apa yang harus dirinya lakukan? Haruskah dirinya menjelaskan semuanya pada Yanyan bahwa Yanyan sangat menyukai Linsin? Yusuan pun mengatakan kepada Linsin bahwa Yanyan adalah sahabatnya. Dirinya tidak ingin Yanyan bersedih. Jika itu mengganggu Yanyan, maka dirinya bersedia pergi. Dirinya hanya ingin Linsin dan Yanyan bahagia. Linsin pun seketika mencoba menenangkan Yusuan dan bertanya, omong kosong apa yang Yusuan pikirkan, serta memintanya untuk tidak khawatir dirinya akan menanganinya. Dalam pikiran Linsin tingkat kesukaan Yanyan sudah mencapai 98%. Dirinya perlu mencari cara untuk memaksimalkannya dengan cepat. Setelah maksimal semuanya akan baik-baik saja. Kemudian saat Linsin dan Yusuan pergi ke rumah Yanyan, nyatanya mereka mendapat kabar bahwa Yanyan telah pergi. Tuan Ziang menyebut bahwa Yanyan meninggalkan pesan kepada mereka.
yang mengatakan untuk khawatir bahwa dia hanya perlu beberapa hari untuk menjernihkan pikirannya dan akan kembali. Namun Nyonya Zhang menyebut bahwa Yanyan tidak membawa ponselnya. Mendengar hal ini, Lin Xin pun menilai bahwa sepertinya Yanyan tidak membawa ponsel agar tidak dilacak atau ditemukan. Lalu di saat yang sama di grup Pangeran dan Putri Yanxiang, Tuan Fei pun mengatakan bahwa dirinya baru saja melihat Yanyan di bandara. Dia mengabaikan dirinya ketika menyapanya, dan sepertinya suasana hatinya sedang buruk. Tuan Fei pun bertanya, apakah ada yang tahu apa yang terjadi dengannya? Lin Xin pun seketika menanggapi pesan ini dan bertanya, apakah Yanyan masih di sana? Tuan Fei menyebut bahwa Yanyan sudah berada di pesawat. Dirinya melihat Yanyan naik penerbangan menuju New York. Lin Xin pun seketika berterima kasih untuk informasi ini. Lin Xin pun segera memberitahu mereka bahwa Yanyan sedang dalam penerbangan ke kota New York dan dirinya akan menuju ke sana juga. Tuan Zhang yang mendengar hal ini merasa lega karena Lin Xin akan menyusulnya pergi. Yusuan pun meminta Lin Xin untuk berhati-hati dan membawa Yanyan kembali dengan selamat. Lin Xin pun mengerti dan meminta Yusuan untuk menyerahkan hal ini kepada dirinya. Menurut Lin Xin, kota New York adalah tujuan wisata terkenal dengan pegunungan yang tertutup salju dan kota-kota kuno. Tapi ketinggian di sana bisa berbahaya jika Yanyan menjadi terlalu emosional. Siapa yang tahu apa yang akan mungkin terjadi? Ini adalah kekacauan yang dirinya buat dan sekarang dirinya harus memperbaikinya sendiri. Setelahnya, sampai di bandara New York, Lin Xin pun bertanya-tanya kemanakah perginya Yanyan. Kota New York terbentang lebih dari 15 km persegi. Menemukannya di sini terasa mustahil tanpa petunjuk. Namun untungnya dirinya punya kemampuan block-in. Jika membaca dari kemampuan ini dan menyelaraskannya, maka bisa diketahui bahwa tanda ini menuju ke arah barat. Namun Lin Xin merasa jika satu arah saja tidak cukup. Lin Xin pun bertanya-tanya, apakah ada cara yang lebih baik untuk menemukan sesuatu melalui ramalan. Namun di saat itu Lin Xin mengingat sesuatu bahwa dalam Feng Shui dan ramalan ada metode tulang ramalan kuno dari darah dinasti Xia dan Shang. Dan kembali Lin Xin melakukan metode ini menggunakan sebuah tulang. Dan hasil yang terlihat adalah X dan 7. Namun di saat yang sama tiba-tiba orang-orang datang mendekati Lin Xin dan menawarkan sebuah tur kepada Lin Xin dengan berbagai harga, serta menawarkan sebuah penginapan dengan harga yang terjangkau. Namun Lin Xin pun menolak hal ini dan meminta mereka untuk berhenti mengganggunya. Dirinya sedang sibuk mencari sesuatu. Namun di saat itu Lin Xin melihat sebuah bendera tur New York yang menuliskan X7003. Dan Lin Xin pun menyadari bahwa tanda X7 yang dirinya dapatkan adalah sebuah nomor flat. Segera Lin Xin bertanya kepada ibu-ibu yang membawa bendera tersebut serta memperlihatkan foto Yanyan. Apakah dia melihat wanita ini? Ibu itu pun mengaku bahwa dirinya belum melihatnya. Dan si ibu pun menawarkan tur 5 hari ini kepada Lin Xin. Dengan harga 100 yuan, menginap di hotel bintang 5 yang sudah termasuk semua makanan murah. Dalam pikiran Lin Xin pun menyebut bahwa sepertinya metode tulang ramalan ingin dirinya menemukan Yanyan melalui bus ini. Dengan ini dirinya akan masuk ke dalam bus lebih dulu. Dan melihatnya dengan alasan ini, Lin Xin pun setuju mengikuti tur ini. Si ibu pun menyebut bahwa Lin Xin memilih dengan cerdas. Grup mereka sangat profesional dan Lin Xin adalah orang yang mereka butuhkan untuk mengisi posisi tersebut. Jika Lin Xin seorang pengunjung sangat layak untuk bergabung dengan grup tour mereka. Lalu di dalam bus Lin Xin pun segera duduk di kursinya dan Lin Xin pun memilih untuk tidur lebih dulu. Saat di perjalanan, pemandu tur pun menyapa para tamu dan memberitahu mereka bahwa nama akhirnya adalah B. Dan mereka bisa memanggilnya dengan sebutan Brother B. Sedangkan yang di sampingannya nama akhirnya adalah Xia, dan mereka bisa memanggilnya dengan sebutan Sister Xia. Dan untuk 5 hari berikutnya dirinya dan Sister Xia akan melayani mereka semua. Brother B pun mengatakan bahwa mereka akan berusaha sebaik mungkin untuk memberi mereka pengalaman perjalanan yang luar biasa. Lalu Brother B mengatakan kepada semuanya untuk menyerahkan kartu identitas mereka untuk pendaftaran terpadu sehingga dirinya bisa mendapatkan tiket atraksi untuk mereka. Jika mereka membeli melalui dirinya, mereka akan mendapatkan diskon 20%.
Orang-orang pun seketika sangat senang mendengarnya, karena ada diskon untuk mereka. Brother B pun menyebut bahwa itu tugas mereka untuk melayani semua penumpang. Kemudian Sister Sia mengatakan bahwa dirinya sudah mengumpulkan semua ID dari penumpang di belakang. Sister Sia pun mengatakan seperti kata pepatah, mereka orang Cina menghargai timbal balik mereka, melayani mereka semua. Jadi bukankah ini saatnya mereka memberinya sedikit bantuan? Brother B meminta mereka membantunya menyelesaikan tugas penjualan ini. Mereka tidak perlu membeli banyak, hanya 2 bungkus dendeng. Jika begitu, dirinya akan dengan senang hati melayani mereka sepanjang sisa hari ini. Tapi jika ada yang tidak membeli, itu akan merusak pengalaman perjalanan penumpang lainnya. Jika dirinya tidak memberikan pelayanan yang baik, maka jangan salahkan dirinya. Mendengar hal ini, seseorang pun menyebut bahwa ini penjualan paksa. Brother B pun tidak membenarkan hal ini. Mereka sudah menandai harganya dengan jelas. Tidak ada tekanan. Mereka semua bepergian dan tujuannya adalah bersenang-senang. Dan untuk bersenang-senang mereka perlu mengeluarkan uang. Uang datang dan pergi itu bukanlah sesuatu yang mereka bawa di akhirat. Ketika mereka berada di tempat asing, tidak perlu merusak suasana hati mereka hanya karena beberapa dolar. Mendengar hal ini, mereka pun mengerti dan akan membeli 2 bungkus dendeng mereka. Sister Sia pun senang mendengarnya, begitulah sikap wisatawan. Semuanya satu persatu melakukan pembayaran secara berurutan. Dirinya berjanji akan melayani mereka dengan baik. Mereka pun sebenarnya tidak keberatan untuk membeli dendeng ini, karena mereka nanti juga akan membeli souvenir saat pulang. Jadi tidak ada salahnya membeli lebih dulu. Brother B pun berterima kasih atas kerja sama mereka, dan pemberhentian mereka selanjutnya adalah Desa Gumiau. Tempat itu terkenal dengan teh dan peralatan peraknya. Menyisir rambut dengan peralatan perak dapat menyembuhkan segala penyakit, dan minum teh dapat membuat mereka merasa rileks. Untuk pengalaman perjalanan yang sempurna, mereka harus bahagia, dan ketika mereka bahagia, mereka sehat. Ditambah lagi membeli beberapa peralatan makanan dan teh itu hanya ceri di atas kue. Lalu seseorang bertanya, apakah maksud Brother B mereka perlu membelinya nanti? Tapi bukankah mereka harusnya mengunjungi gunung salju? Tidak ada Desa Gumiau dalam rencana perjalanan. Sister Sia pun mengatakan kepada semua rute yang direncanakan telah diblokir. Jadi, mereka mengambil jalan memutar. Mereka berada di daerah terpencil sekarang, tidak ada sinyal. Jika mereka tidak puas dirinya dapat mengembalikan uang mereka, dan mereka dapat turun di sini. Mereka semua pun kaget dan menyebut Sister Sia sedang bercanda. Meminta mereka turun di tempat antah berantah. Selain itu, kartu identitas mereka juga masih ada bersama Sister Sia. Sister Sia menekankan bahwa semuanya bersifat sukarela di pihak wisatawan, namun begitu mereka sampai di Desa Gumiau, mereka semua adalah satu kelompok. Mereka tidak ingin dirinya sebagai pemandu. Mereka kehilangan muka, kelompok lain menghabiskan ratusan ribu, mereka hanya menghabiskan 20.000 setelah diskon, dan ini cukup adil. Jika mereka tidak menghabiskan cukup uang mengembalikan kartu ID mereka mungkin akan rumit. Orang-orang pun seketika menyebut bahwa mereka adalah pemandu palsu. Dengan ini dirinya akan menelepon polisi dan melaporkannya. Sister Sia pun bertanya kepada adik perempuan yang menyebutnya sebagai pemandu palsu. Dia ingin menikmati layanan 1.000 yuan untuk tur 100 yuan. Apakah si adik sedang bermimpi? Sister Sia pun mempersilakannya untuk melaporkan dirinya jika ingin menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengajukan laporan. Dirinya adalah orang lokal di sini. Dirinya punya waktu seharian. Tapi asal mereka tahu saja, mereka sekarang berada di kawasan Desa Gumiau. Peraturan di sini berbeda dengan peraturan di kota besar, dan penduduk setempat tidak mudah untuk dihadapi. Orang-orang pun seketika meminta si gadis untuk mengurungkan niatnya memanggil polisi, karena mereka tahu bagaimana mempersulit hidup mereka. Lebih baik bayar dan hindari masalah. Dengan ini, Sister Sia menyebut bahwa semua orang sudah mengerti dan segera meminta mereka untuk membeli dendengnya nanti. Saat mereka turun dari bis di Desa Gumiau, pastikan membeli sesuatu di sana juga. Jika mereka tidak mencapai angka 200.000 yuan, maka jangan pernah berpikir untuk pergi. Lalu di saat yang sama, Lin Xin pun kini terbangun dari tidurnya. Sister Sia pun segera menawarkan dendeng ini kepada Lin Xin. Namun Lin Xin segera menolak hal ini
dan menyebut bahwa dirinya tidak lapar. Sister Sia pun nampak kesal dengan penolakan ini. Selain itu, Sister Sia juga ingat bahwa anak kampus ini belum menyerahkan kartu identitasnya. Sister Sia pun segera meminta ID Linsin agar bisa mendaftarkannya ke atraksi. Namun Linsin sendiri kembali menolak hal ini. Dirinya tidak akan pergi ke atraksi itu. Dirinya akan turun saat mereka berhenti. Brother B pun seketika bertanya, apakah Linsin tidak mendengarkan dirinya? Ini bukan tentang apa yang Linsin inginkan, dan segera meminta Linsin untuk menyerahkan kartu identitasnya. Ketika mereka sampai di desa Gumiao, jangan mencoba sesuatu yang lucu. Di saat Brother B ingin mencangkram baju Linsin, Linsin segera menangkap tangannya. Brother B pun meminta Linsin melepaskan tangannya. Linsin pun menyebut bahwa dirinya tidak ingin melakukannya, tapi Brother B serius membuatnya ingin melakukannya dengan ekspresi sombong di wajahnya. Jika dirinya tidak melakukan sesuatu, dirinya akan mengecewakan penonton. Dan segera memukul Brother B dengan keras. Lalu Sister Sia pun berbisik kepada Brother B bahwa desa Gumiao ada di depan. Pemuda kampus ini sepertinya tahu cara bertarung. Dengan ini mereka akan menundanya sekarang dan menanganinya nanti. Brother B pun meminta Linsin untuk menunggu. Mereka akan melihat betapa tangguhnya Linsin. Linsin pun seketika menantang hal ini dan akan menunggunya. Orang-orang pun memuji keberanian Linsin. Namun mereka menyarankan untuk pergi menyelinap nanti kalau mereka benar-benar melakukan sesuatu. Linsin pun memberitahu mereka kalau dengan orang-orang seperti ini mereka harus lebih tangguh dari mereka. Linsin pun meminta mereka untuk tidak takut. Dan jika mereka tidak ingin membeli apapun, maka jangan beli. Pemandu tur tidak akan melakukan apapun. Mereka pun bertanya-tanya, apakah benar seperti itu? Linsin pun membenarkan hal itu. Orang-orang ini hanya mengincar orang yang mereka anggap lemah. Mereka akan memperlakukan pelanggan seperti ATM berjalan, tapi karma akan menyusul mereka cepat atau lambat. Di sisi lain saat ini Sister Sia sedang menghubungi seseorang dan menyebut ada orang tangguh di dalam bus. Mereka membutuhkan bantuannya untuk menghadapinya. Orang itu pun mengerti dan meminta rekan-rekannya untuk menyiapkan peralatan. Dan mereka akan segera menyambut tamu mereka. Lalu di desa Gumiao, rombongan bis yang bersama Linsin pun kini telah sampai. Dan kini banyak orang yang tengah berkumpul di sekitar bus. Brother B pun meminta semua orang untuk keluar dari bus ini. Namun bukannya turun, orang-orang malah takut untuk turun. Saat melihat orang-orang yang saat ini berada di luar bus. Berbeda dengan Linsin yang segera bergerak dan menuju ke pintu bus. Linsin pun meminta semua orang untuk tidak khawatir semuanya akan baik-baik saja. Lalu saat di luar bus, Linsin pun bertanya-tanya dalam pikirannya apa yang harus dirinya lakukan selanjutnya untuk menemukan Yanyan. Karakteristik ramalan tulang adalah untuk memberikan pola dan kemudian terserah penggunanya untuk menafsirkannya dan mengandalkan peluang. Linsin pun bertanya-tanya apakah itu berarti dirinya masih kehilangan peluang. Lalu orang-orang yang saat ini berada di dalam bus memperhatikan Linsin dan menyebut bahwa Linsin tidak takut sama sekali. Kemudian seorang pun mendekat dan bertanya kepada Linsin, apakah bocah kecil ini sedang mencari masalah? Linsin pun mengatakan bahwa desa Gumiao terlihat cukup bagus, dengan pemandangan yang bagus dan orang-orang yang luar biasa. Linsin pun heran, mengapa itu bisa berakhir dengan hama seperti mereka? Apakah ini nasib buruk? Orang itu pun menyebut bahwa sepertinya dirinya perlu mengundang Linsin untuk minum teh. Jika Linsin setuju untuk melunak sekarang dan membeli barang senilai 100.000 yuan, dirinya mungkin masih menganggap Linsin sebagai saudara. Dirinya tahu bahwa Linsin adalah orang yang cerdas. Linsin tentunya tahu cara membuat keputusan yang tepat. Di saat yang sama, Brother B dan Sister Sia sedang memperhatikan Linsin dengan tatapan yang merendahkan. Namun Linsin sendiri mengartikan kata beli. Ini dengan memandang ke tempat lain. Dan Linsin sendiri nyatanya melihat seorang gadis muda yang sedang berjualan. Lalu Linsin pun berjalan ke arah gadis itu dan bertanya, berapakah harga tehnya? Si gadis pun seketika panik. Mendengar hal ini, Linsin pun meminta kepada si gadis untuk tidak takut kepada mereka. Dan beritahu dirinya berapakah harganya.
Si gadis pun mengatakan kepada Linsin bahwa ini adalah teh Yunwu dan harganya adalah 18 yuan per pon. Sedangkan yang satunya agak mahal yaitu teh Mauzian dengan harga 39 yuan per pon. Namun seseorang seketika mendekat dan menunjuk gadis tersebut serta bertanya, siapa yang memberinya izin untuk berjualan di sini? Dan segera meminta gadis itu untuk pergi. Linsin pun seketika bereaksi dengan hal ini dan bertanya apa yang sedang pemuda ini lakukan. Linsin pun meminta si gadis untuk tidak takut padanya. Serta Linsin meminta si gadis untuk memberitahu dirinya mengapa si gadis menjual teh di sini. Si gadis pun menyebut bahwa neneknya sedang sakit dan dirinya masih perlu mendapatkan uang untuk membeli obat dan makanan. Dirinya sudah meninggalkan jalan utama. Bukankah itu diizinkan untuk mengatur warung di sini? Dirinya tak akan mengganggu mereka. Namun si pemuda tiba-tiba menendang bakul jualan si gadis dan menegaskan bahwa dirinya tidak peduli bagaimana si gadis mati. Si gadis pun seketika sedih melihat tehnya telah hancur. Namun Linsin yang memungut teh tersebut menyebut bahwa wanginya menyenangkan ini adalah teh yang bagus. Dengan ini Linsin pun akan membeli semua teh milik si gadis. Seketika pembayaran sebesar 300.000 yuan telah diselesaikan. Hal ini pun seketika mengagetkan semua orang. Kemudian Linsin pun mengatakan bahwa mereka meminta dirinya untuk membeli sesuatu, dengan ini dirinya sudah membeli teh dari gadis kecil ini. Lalu si gadis pun menyebut bahwa nominal ini terlalu besar dan ini tidak sepadan. Si gadis pun mengatakan bahwa dirinya akan mengembalikan lebihannya kepada Linsin. Linsin pun mengatakan bahwa si gadis tidak perlu mengembalikannya. Ini adalah top up pada kartu VIP miliknya. Mulai sekarang, jadi setiap kali si gadis memanen tehnya, maka Linsin meminta si gadis untuk mengirimkan langsung kepadanya. Dan anggap itu sebagai kembaliannya nanti. Mendengar hal ini, si gadis pun mengerti dan mengucapkan terima kasih. Pemuda itu pun seketika mengatakan bahwa Linsin sangat berani. Memainkan trik kepadanya, pemuda itu pun mengajak rekan-rekannya untuk menghajar Linsin. Namun di saat itu si pria yang merupakan bos mereka menghentikan mereka. Si bos pun meminta semua orang untuk mencukupkan hal ini. Tidak ada gunanya semua perselisihan dan perkelahian di jalan ini. Mereka pun seketika bingung dengan sikap bos mereka. Si bos pun seketika melunak kepada Linsin dan menyebut bahwa dirinya pasti buta hari ini dan tidak memandu Linsin dengan benar. Si bos pun meminta Linsin untuk memaklumi perlakuannya. Selain itu, bos juga bertanya, apakah Linsin sangat suka teh? Di sini ada beberapa teh premium di toko mereka dan mengajak Linsin untuk mencobanya. Si bos juga menyebut Sia bahkan tidak tahu cara mengelola grup moto. Mereka selalu memperlakukan pelanggan seperti kaisar dan sisters. Sia tidak berguna. Si bos pun meminta mereka berdua untuk menenangkan turis dan kembalikan kartu identitas mereka. Dan layani mereka dengan benar. Namun Sister Sia merasa jika mereka tidak membuat para turis membeli sesuatu, perjalanan ini akan menjadi kerugian total bagi mereka. Mendengar hal ini, si bos pun seketika marah dan memukul Sister Sia, serta bertanya, kerugian total apa yang dimaksud Sister Sia? Dirinya pikir Sister Sia terlalu serakah. Si bos pun meminta Sister Sia untuk berhenti berbicara dan pergi laksanakan tugasnya. Sister Sia pun mengerti dan segera berlari ke dalam bus. Sister Sia pun meminta semua orang untuk keluar, dan mereka tidak perlu membeli apapun, serta dirinya akan mengembalikan semua identitas mereka, serta bis ini akan lanjutkan dengan rencana asli mereka, yaitu menuju destinasi yang sebenarnya. Orang-orang pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Linsin hanya turun sebentar dari bis, dan sekarang sikap memandu wisata benar-benar telah berubah. Namun bagaimanapun juga, akhirnya mereka dapat melanjutkan perjalanan mereka secara normal. Kemudian si pria pun bertanya mengenai pendapat Linsin tentang hal ini. Linsin pun mengatakan bahwa dirinya rasa ini tidak apa-apa. Si bos pun mengatakan bahwa dari cara Linsin menangani sesuatu, dirinya dapat memberitahu Linsin bahwa Linsin bukan orang biasa. Dalam pekerjaan mereka ini semua tentang memiliki mata yang tajam dan dirinya ingin berteman dengan Linsin. Jika ada yang bisa dirinya bantu, maka katakan saja. Linsin pun setika menunjukkan foto Yanyan dan bertanya, apakah dia pernah melihatnya sebelumnya? Si bos pun merasa bahwa dirinya pernah melihatnya, namun dirinya tidak tahu kapan. Lalu si gadis kecil pun menyebut bahwa ini kakak perempuan yang cantik waktu itu. Dirinya melihatnya sebelumnya mungkin sekitar 2 jam yang lalu.
Dia datang untuk menanyakan arah. Dia bilang, dia ingin pergi ke Gunung Salju RH, namun tampaknya dia sedikit sedih. Dan banyak orang dalam suasana hati yang buruk cenderung pergi ke sana. Mereka memiliki pepatah lokal Gunung Salju RH dapat memurnikan kekhawatir seseorang dan menyembuhkan hati seseorang. Linsin pun seketika berterima kasih dan segera pergi. Namun si gadis meminta Linsin untuk menunggu karena Linsin berpakaian terlalu tipis. Meskipun belum musim dingin di sana, masih -10 derajat angin dan salju sangat parah. Si bos pun seketika mengatakan bahwa jalan di atas gunung itu kasar dan ketinggiannya sangat tinggi. Dirinya telah menjadi seorang pemandu sejak lahir dan dirinya telah mendaki gunung RH sebanyak ratusan kali. Dengan ini, biarkan dirinya memandu Linsin dan dirinya akan memastikan mereka menemukan wanita itu. Linsin pun pada akhirnya setuju dengan usulan ini. Si bos pun meminta seseorang untuk mengajak Linsin ke toko dan mendapatkan perlengkapan yang tepat. Lalu mereka akan langsung menuju gunung. Kemudian saat Linsin pergi ke toko, Sister Sia pun mendekat dan bertanya mengenai rencana bosnya. Si bos pun tertawa kecil dan mengatakan bahwa tidak ada gunanya membantai babi kecil. Jika mereka ingin membantai sesuatu, maka babi besarlah jawabannya. Linsin dengan santai menghabiskan 300.000 yuan. Dia pasti bukan orang sederhana. Dengan ini dirinya akan membawanya ke kawasan yang kurang dikenal, di mana bocah kota ini tidak akan mampu menangani penyakit ketinggian dan cuaca dingin. Begitu dia tidak bergerak, mereka akan menagihnya sebanyak yang mereka inginkan untuk menyelamatkannya. Dan dia tidak akan punya pilih selain membayar. Sister Sia pun menyebut bahwa ini seperti yang diharapkan dari bosnya semakin kaya. Seseorang semakin takut mereka sekarat, dan kelompoknya akan menghasilkan jutaan uang. Namun, si bos menyebut bahwa jutaan saja tidak cukup. Mereka akan membuatnya menjadi puluhan juta. Dan cerita pun berakhir di sini. Gimana menurut kalian? Seru nggak? Kalau seru komen di bawah. Dan buat kalian yang penasaran dengan cerita Linsin selanjutnya, kalian bisa tekan tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian dari Kapten, salam perkantot am.